Selamat pagi peserta didik Bapak sekalian. Salam sehat dan salam jumpa kembali dalam pembelajaran mata pelajaran agama dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas hidup baru dalam Roh Kudus, merupakan lanjutan dari materi kita minggu yang lalu. Nah, hidup baru dalam Roh Kudus ini akan kita bahas dalam dua topik besar, yakni yang pertama nanti Roh Kudus menguatkan hati para rasul, dan yang kedua Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Nah, dalam dua topik besar inilah kita akan mengupas habis apa menjadi materi kita seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagian yang pertama, yakni Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Untuk bagian pertama, Bapak hendak menerangkan apa itu Roh Kudus. Nah, seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu, bahwa Roh Kudus adalah satu dari tiga pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Nah, Tritunggal itu seperti yang sudah kita terangkan minggu yang lalu, bahwa Allah Tritunggal itu terdiri dari tiga pribadi, jadi tapi satu Allah, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus merupakan satu dari tiga pribadi tersebut. Roh Kudus juga merupakan Roh Allah yang sering atau dimengerti sebagai Allah yang menolong, Allah yang memimpin, Allah yang menghibur, menyemangati, menghidupkan, dan teman yang setia. Roh Kudus itu tetap setia untuk menemani kita, menghibur kita, mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita setiap saat. Sebagai sumber kitab suci, mari kita baca bersama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 15 dan dilanjutkan ayat 22 sampai 24 dan ayat 32 sampai 33. Nah, dalam teks bacaan inilah diterangkan bagaimana peristiwa turunnya Roh Kudus dan Roh Kudus yang menguatkan hidup para rasul, di mana sebelumnya mereka mengalami keterpurukan karena Yesus yang mereka agungkan meninggal dengan cara yang tragis, mati disalibkan seperti orang yang tak berdaya. Nah, akhirnya mereka sangat lemah, ya, dan juga Yesus Kristus yang telah naik ke surga, diangkat ke surga, mereka kesepian, ditinggalkan. Dengan peristiwa turunnya Roh Kudus dalam kisah atau dalam teks bacaan kitab suci itu, akhirnya Roh Kudus menguatkan para rasul. Silahkan kamu baca teks kitab suci itu untuk menambah pemahaman. Nah, dalam teks bacaan yang tadi Bapak sampaikan itu, di dalamnya dapat diterangkan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Siapa saja itu? Yaitu para murid Yesus, Bunda Maria, dan orang-orang lain yang selalu setia mengikuti mereka. Mereka berkumpul di satu tempat. Nah, pada saat mereka berkumpul, disitulah turunlah Roh Kudus seperti nyala api, sehingga mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Akhirnya mereka mengerti berbagai bahasa, sehingga mereka dengan pengetahuan baru itu, mereka dimudahkan untuk mewartakan kerajaan Allah ke berbagai daerah, karena bahasa itu mereka mengerti. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul pada hari Pentakosta mengawali babak baru bagi kehidupan umat beriman yang percaya akan Yesus Kristus yang bangkit. Pengaruh Roh Kudus sangat berpengaruh bagi perkembangan dan cara hidup jemaat beriman. Seperti tadi yang Bapak terangkan, bahwa sebelum itu para murid merasa takut, tidak berani untuk mewartakan kerajaan Allah karena peristiwa yang mereka alami sebelumnya. Tapi dengan peristiwa turunnya Roh Kudus itu, para rasul akhirnya kembali bersemangat dalam mewartakan kerajaan Allah kemana-mana. Selanjutnya, setelah peristiwa Pentakosta tersebut, gereja berkembang dengan sangat pesat. Ya, tentu karena
mana para rasul, para murid-murid Yesus semakin berani mewartakan kerajaan. Dengan kekuatan Roh Kudus, kita harus mampu melawan tantangan dan rintangan hidup. Ya, karena kita yakin Roh Kudus selalu setia menguatkan kita, menemani kita, menyemangati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Roh Kudus mempersatukan sehingga persekutuan yang telah dibentuk oleh para rasul tetap hidup dan berdiri hingga saat ini. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini, penjelasan Bapak. Silahkan kamu dengar baik-baik dan kamu catat. Sebagai tugasmu, kamu mencatat PowerPoint-nya semua yang Bapak terangkan, dan minggu depan akan Bapak periksa catatanmu di kelas kita. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga Tuhan memberkati.